ya dari awal kita udah ngomong tentang penjaga kamar jenazah. Lalu juga kita hadirkan perias jenazah. Nah ini kita pengen banget tunjukin alat-alat untuk merias jenazah. Boleh ya Mbak? Ya? Yang paling utama apa sih supaya make upnya itu bisa nempel? Foundationnya tuh sama apa enggak sih Mbak? Sama. Oh. Sama kayak Kak Ayu pakai. Jangan aku dong Mbak. Sama kayak yang Igun pakai. Tapi aku banyak kosmetik aku yang udah expired aku kasih ke Victoria. Nanti aku kasih kamu juga ya. Kan ada kosmetik yang udah expired tuh, jadi bisa dipakai. Makasih sebelumnya Kak. Mau dikirimin juga? Makanya kalau nggak dia kita mesti cepet. Mbak tapi aku nggak pakai makeup. Oke. Udah cantik ya. Butuh model Mbak? Ya, Nyong. Ya, Nyong. Dari Mbak. Nyong. Nah, kalau emang benar, datengin dia satu. Jangan. Oke, ini bisa. Jadi ini. Kalau Jadi sama aja kayak makeup biasa ya? Iya betul. Sama. Tinggal kita pakai bulu mata. Kalau cewek iya. Standar saya iya, tapi nanti kalau keluarga. Kenapa nengok Kenapa lagi harus sih nengok Oma? gue sih, Ma? Nah, gue kan cuma ngomong gini. Coba kamera. Lu sini, nih, gue berdua tuh shot, coba tuh shot. Nih, ya kan? Oh, ada bulu mata. Oh, pakai bulu mata? Iya, betul Kak. Gue nggak ngomong apa-apa. Kan lu bisa kemari, ke sono lagi. Lah masa kalau kita nggak ada yang ngajak ngomong dia dong. Iya. Katanya kamu selalu punya firasat ketika akan merias jenazah. Kebanyakan dalam mimpi. Jadi mimpi saya lagi kerja gitu kan, merias jenazah, besok ada panggilan. Atau kalau enggak gini Kak, biasa beberapa kali tuh tas makeup saya habis kerja kan pasti saya langsung bersihin. Sampai rumah saya turunin, saya bersihin, saya rapiin lagi. Karena kalau habis kerja kan berantakan nih langsung masuk aja kan. Nah, udah rapi di mobil. Tiba hati tuh masih kepengen aja bersihin gitu loh. Padahal kan udah rapi, ngapain dibersihin lagi? Pas dilihat berantakan? Enggak, akhirnya saya turunin. Saya turunin kan, maksudnya saya bersihin, tapi bentar lagi ada panggilan. Seperti itu firasat. Iya. Oh. Mbak, tapi ini kan alat makeup buat jenazah ya. Mbak pakai buat muka Mbak sendiri nggak? Enggak dong Kak. Ya beda dong, masa dia... Jangan dong Kak, kalau sudah disentuh jenazah udah hak milik jenazah. Oke, nah soalnya gini, ada beberapa yang memang kan mukanya sulit ketempel foundation ya. Ada beberapa itu kan memang harus menggunakan lem dulu ya, benar nggak sih? Kalau saya enggak. Langsung. Ya? Nempel aja. Jadi tergantung skill ya. Ada caranya sendiri Tergantung ya, skill Mbak. mah, nggak semua begitu. Tapi pernah nggak ngerasa ada hal negatif dari jenazah yang berpengaruh ke kamu? Kalau hal negatif misalnya apa? Dihantuin gitu Kak. Iya, dimimpiin apa? Dimimpiin. Apa nggak mau di make up? Kan kalau tadi kan Mas apa? Mas Daim. Iya. Daliman. Mas Daliman ini kan memang pernah dimimpin dengan ngucapin terima kasih doang gitu. Enggak. Kalau Mbak ada nggak? Kalau saya belum pernah dimimpiin, setelah kerja belum pernah dimimpiin. Pokoknya ya udah selesai udah aja gitu. Pernah kayak gini Kak, saya nggak tahu itu apa ya, tapi setelah selesai kerja, saya tuh kan kemana-mana sendirian, nyetir sendiri apa. Waktu udah selesai kerja, saya nyetir, tiba-tiba itu kalau jantung berdetak kencang, tapi bukan takut, detak aja kencang. Kayak ada seseorang lagi di mobil gitu. Kalau saya merasa ada sesuatu yang mau masuk ke saya. Cuma saya cepet-cepet aja saya doa, andalan saya cuma doa. Karena saya sendiri kan kalau sampai terjadi apapun kan, ibaratnya nggak lucu ya. Tapi kalau di jenazah muslim mah nggak di make up ya Mas ya? Nggak. Biasa kalau udah habis dimandiin, dikafanin nggak di... Nggak di make up ya kalau ini. Kalau perempuan juga nggak diapa-apain ya? Oke. Adegan lagi. Jadi mereka adegan ya. Mereka adegan ini Mbak Juli ini pulang merias jenazah. Ngerasa nggak enak, minta tolong Kak Ayu antar ke orang pinter. Di situ. Di sini yang lucu banget kan, Mak? Inyong lucu banget, kocak. Asistennya ini. Oma nggak boleh main. Nggak boleh main sama gue. Daripada ntar ada yang datengin. Jadi apaan sih Nyong? Asisten. No, adek lu bawa pulang no, sono. Tuh adek lu bawa pulang no. Inyong. Dia berani sama lu ya? Apa? Berani dia demen sama lu. Berani yuk dia gemas. Gemas. Gemes yuk, siapa juga gemes. Udah Nyong, kalau artis nanti ada mas yang ngurusin. Dia malah yang mau bebenah. Ada yang ngurusin.
nggak dikata makan gaji buta. Nanti ada tim Biar nggak dikata. yang ngurusin. Ya, Lu jangan dia- takut dong, lu hadepin dong. Enggak maksud gue. Dia bukan takut dia digituin lama-lama kan GR juga. Gue mendingan koprol sama kanguru dibanding sama dia. Ya, Mbak, saya dengar pengen ke orang pinter ya. Saya ada kenalan, tapi Mbak datang sendiri ya. Saya cuma denger. Temenin dong, Kak. Iya, ayo aku temenin. yang Pak, Dia ada di bawah. Pak, Ada di bawah, Kak. Pak, Assalamualaikum. Ada pintu dong, bangun ada pintu. Nggak ada, kalau di dukun kan di goa, nggak ada pintu. Kan dia tinggalnya di apartemen. Bener juga Di sih. gua. Silakan duduk. Pak, ini Ya. ada teman saya mau konsultasi. Konsultasi masalah apa? Tanya aja dewek. Kan temennya temen ibu. marah mulu, dukunnya marah mulu. Emosi. Nah ini kan orangnya mau konsultasi, Bapak makanya bangun. Bapak berdiri. Sudah 2 hari. 2 hari apa? Keram. Ibu ngapa sih bu? Geli amat. Oh no. Ada yang bisa saya banting mbak? Bantu. Ada apa? Kalau yang dibanting Kak Ayu boleh nggak? Jangan. Enggak, ya kasihan ya. Kalau mau sama Ruben. Kak, boleh nanya Iya. nggak? Ada apa? Terkadang kenapa ya saya waktu setelah pulang merias tiba-tiba jantung itu berdetaknya sangat kencang. Jantung berdetak sangat kencang. Iya, kayak takut tapi nggak takut, kayak kangen seseorang tapi nggak kangen gitu. Pak maaf jangan terlalu dekat, biasanya gitu, dompet Pak. suka hilang nih. Oh gitu. Ramai dukun susah amat. Udah nyopet. Nyong, muka lu di close up kayak ganda sturi, Nyong. Ini dukun jangan dimain-mainin. Mukanya. Dukun ini, Kok dukun. gitu sih, Nyong? Jadi gimana mbak? Dapat satu. Permisi Pak Ruben. Iya. Saya mau tanya deket sini ada dukun katanya Oh, ya? ada di sini. Saya ada masalah nih. Iya. Di sebelah mana ya? Bapak lurus aja. Hah? Udah pokoknya mentok di gua itu tinggalnya Oh, dia di goa. doang. Dia sendirian. Oh, iya. Makasih Pak Ruben. Iya, pokoknya Iya. syaratnya kalau ke situ Iya. nggak usah pakai apa-apa. Masukin dulu. Masuk. Oh, iya. Iya. Masuk sini, masuk sini. Permisi Bu, saya mau ke goa. Iya. Coba dari sini. Masuk, Gimana tadi masuk kecil, masuknya? masuk kecil. Masuk ya? Tolong. Bah, Ada apa tante? Bah. Saya ada masalah nih Mbah. Masalah apa? Saya lagi pengen ketawa, dari tadi saya belum ketawa-tawa. Mbah pun mencari lawakan lucu. Mbah pun dari tadi lagi mikirin aja. Dan Kak, Mbah pun menanya, Igun diikutin Yuk. apa? Kamu memang sedang diikuti. Diikutin apa Mbah? Bayangan kamu sendiri. Bayangan kamu sendiri. Kita lihat foto. Serius? Oh, dukun LED ya. Oh, di bayangan gua ada kucing, ada uang, ada baju, ada emas. Iya. Betul. Jadi masalahnya apa Anda kesini? Kan yang punya masalah antum. Datang ke sini. Saya pengen ketawa Mbah. Hah, ketawa? Iya. Kalau ketawa nggak usah ke dukun. Kemana Mbah? Ke lemari, tutup, kunci, gembok, kelas, biar nggak kebuka. Berat, berat. Oma, Berat. Ini Oma, jangan Oma terbang, jujur, Gi. Oma jujur. Oma gua kangen Wendy. Iya. Oma kangen Wendy. Mbak silakan duduk ya, Mbak. Wen, balik dong Wen. Sana nggak? Lah emang nggak lucu. Makanya jangan bilang lucu dong. Sana. Beban nih begini nih. Lah beban. Nyong, coba Nyong bukan Nyong. Sekarang ini kita kedatangan aktor yang langganan main film horor. Kita panggil ini dia, Emil Kosbo. Kusumo.
Sama siapa Mas kesini? Sama ojek. Gue cuma nanya. Sama siapa Mas kesini? Lu kenapa sih mesti teriak-teriak mulu? Lu nanya begitu lu kayak si mana jembatan Ancol lu. Siapa Mas? Sopan, salah, nggak sopan. Tadi sama si Mas ini nggak nanya lu Ya dari kan, mana? kan memang beda. Beda. Iya dia kan memang di sana kan. Sikat nyong. Sikat. Ngapain sih? Nyong bikin teh manis di belakangnya. Belakangnya lu udah lebaran deh. Emil ya, aktor langganan film horor. Coba kita lihat ya tayangannya. Ini dia. Mas tadi yang di film itu yang aji-ajian itu benar? Yang aji-ajian yang pertama, iya film Pelet Tali Pocong. Itu apa judulnya? Pelet Tali Pocong. Pelet Tali Pocong. Jangan diganti B, P, pocong. Apa dong kalau ganti? Oke. Pocong. Bocong. Kamu suka kaget sendiri gak sih kalau lagi lihat bukan kaget lihat film ya, maksudnya pada saat preview filmnya. Kan kalau syuting kan memang ya syuting aja gitu kan. Pas udah jadi nih filmnya terus kita preview bareng kan biasanya. Itu suka kaget sendiri gak? Masih sering kejadian, maksudnya beberapa kali, apalagi kalau misalnya itu bukan adegan aku ya, karena kalau misalnya adegan aku pasti aku tahu gitu kan apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi kan ada beberapa part yang mungkin kita ngomongin adegan horornya kan, gitu. Misalnya si film Pelet Tali Pocong ini, ketika penampakannya pocongnya segala macam itu. Bener kan, ada nggak sih Mas pocong? ceritain Kamu soal kalau di lokasi gitu, pengalaman gue di lokasi ya. Sebenarnya tuh ini gue percaya nggak percaya, tapi akhirnya gue percaya juga gitu, karena memang jadi lokasi syuting waktu itu tuh di Cugenang, daerah Jawa Barat, di puncak ke atasan lagi gitu. Nah ada satu hari di mana gue harus melakukan adegan scene-nya ini adalah ngerapal mantra. Jadi mantranya pakai bahasa Sunda. Aku ngafalin, ngebaca segala macam. Beneran mantra beneran itu? Nah, gue sempet nanya gitu kan sama si writernya, si penulisnya, Mas ini beneran nggak nih gitu kan? Kalau beneran gue agak-agak Iya. terketer juga, tekotek kan gitu. Ya udahlah, akhirnya gue bilang lah sama dia. Terus dia bilang, oh enggak. Ini ada beberapa yang memang sempat sama mereka Dirubah. Ya dirubah lah gitu. Akhirnya di malam itu aku baca ngerapal mantra adegan itu tuh mungkin 6 kali aku ngambil adegan itu sama Pak Deddy Mercy, kebetulan sutradaranya. Terus setelah selesai 1:30 pagi kan, aku selesai nggak ada apa-apaan gitu. Tapi aku balik ke ruang makeup, ke base camp, nggak jauh 100 meter lah dari lokasi syutingnya. Terus begitu aku datang ke lokasi, ke tempat makeupnya, terus anak makeup sama telan-telannya langsung pada manggil, Mil masuk gitu kan. Masuk Mil. Gue kaget dong gitu kan, gue pikir kenapa gitu. Udah pintu tutup kan, tutup. Terus mereka bilang gitu bahwa jadi di ruang makeup ini tuh ada pohon pisang, ada mobil. Nah di depan pohon pisang ini tuh kelihatan clear, jelas banget gitu emang si hantu bungkus si Poci ini. Pocong. Gitu. Dan itu clear banget. Terus aku tuh sampai nanya hari ini hari apa ya, aku bilang gitu. Ternyata malam itu tuh Jumat Kliwon. Sampai akhirnya gue bilang sama Pak Deddy kan, si sutradaranya, Pak lu tega-tegaan banget sih, maksudnya nyuruh gue untuk syuting pas adegan ini baca mantra. Gue jadi ngerasa bersalah juga gitu, jangan-jangan apa karena mantranya, karena itu gue berkali-kali gitu ngucapin si mantranya. Tapi kamu nggak ngelihat? Gue sempet ngelihat, tapi gue nggak berani untuk ngelihat secara langsung ya. Tapi memang ada semua talent dan semua anak makeup artisnya di situ bilang gitu bahwa di situ tuh memang ada. Dan ada satu gerbang deket sama di tempat itu, di rumah itu tuh memang ternyata tuh kayak portalnya mereka. Ada yang salah satu casting dari telco aku tuh emang dia sensitif orangnya gitu. Dia bilang kalau di situ tuh emang portal, jadi kayak gerbangnya untuk mereka bisa keluar masuknya gitu di situ. Nah dari situ sih akhirnya kita nggak berani pulang ke tempat penginapan sampai jam 5:30 pagi itu kita baru balik. Kalau nggak kayak gitu kita nggak berani, karena bener-bener kita tuh beberapa kali diliatin. Dan jujur memang itu pengalaman yang cukup bikin gue deg-degan sih. Tapi nggak ada trauma untuk main-main film horor lagi? Kalau trauma nggak, selama Lagi? rame-rame ya. Karena ya sebenarnya serunya sih di situ ya. Gitu. Bahkan yang jadi pocongnya sendiri itu tuh sempat kesurupan beberapa kali. Emang bener, Yang Cong? jadi pocong. Bener. Bukan dia. Si pemerannya ini sempat dia kesurupan beberapa kali. Iya Cong. Kan lagi ngomongin Kalau pocong loncat, kalau
ngegol. Gila deh ini. Ya jadi masa ya poch, kan aneh kan? Iya. Berce. Oke, sekarang kalau berbicara tentang film nih ya, Iya. mungkin masing-masing kita juga sering nonton film dan kadang-kadang kita dengan sengaja nonton film horor. Iya. Cuma kepengen teriak-teriakan atau seru-seruan ya bareng teman-teman gitu. Iya maksudnya kalau jangan dipaksa kalau kamu nggak pernah ke bioskop ya. Tapi Pernah lah, pasti pernah kan? Pernah kan? Nonton ya, apa? Tunggu ada tiket gratis yang ngasih baru dia datang. Buy one get one ya? Sekarang masing-masing nih ya, dari Ayu sampai Igun nih, film horor favorit nih. Oke. Ya, Apa? film horor Indonesia apa luar nih? apa aja? Ya boleh. Oh itu Conjuring, Sama dong. Falak itu paling serem. Terus, wah dia mah nggak pernah nonton, dia mah nonton kartun ya kan? Maksudnya kan Tweety, gede-gede nontonnya kecil. Tweety. Ini kalau saya mah Apa? Chibi Maruko-chan. Yang benar, yang benar. Susana. Susana juga zaman dulu Sundar Bolong Malam Satu Suro. Susana yang baru apa Susana yang lama? Oh, Ini, nah itu Piano paling jorok serem. main piano. Benar. Oma waktu itu main apa suling situ ya? Berisik-berisik nyong. Lu apa? Lu apa? Enggak, masnya sebelum Oh, nih. Mas. Mas pernah nonton film horor nggak? Apa lebih serem di kamar jenazah? Dia mah kan praktek langsung, tapi gue pengen tanya nonton film horor pernah? Pernah. Apa filmnya? Hantu Tanah Kusir nih. Hantu Tanah Kusir. Oh bener yang palanya buntung ya mas? Tapi aku nanya deh, emang ada beneran? Karena kamu kan jagain ini kan. Emang bentukannya sama nggak sih kayak yang di film-film atau gimana? Bentukan apanya? Bener nggak sih masa kita mati jadi hantu sih? Kayaknya Oi. enggak deh. Apakah Nggak, pernah Hah? makan? Kalau kayak gitu Kita, nggak kita. pernah. Kita, enggak kita. Bentar. Apa kita? Duluan. Kita. Oh, Terus hantu apa tadi? Pertanyaan Ada bener nggak sih? penampakan bener nggak sih kayak yang di film-film atau pernah ngelihat kayak gitu? Kalau penampakan belum pernah, paling Itu kayak lewat-lewat imajinasi doang kita gitu. nggak sih sebenarnya hantu itu? Oma lu kan berapa episode lo mah hantu-hantu lo mah? Bener itu ada? Ya nggak tahu ya, ngerasa ya kalau ngerasa kan pasti kalau ada. ngerasa, ya. Tapi kan kalau ngelihat sosoknya mungkin Ya. orang-orang yang memiliki kelebihan itu biasanya dia kan lebih sensitif kasat matanya gitu. Tapi memang benar sih, maksudnya Ben Igun bahwa kalau kita maksudnya umat Muslim ya gitu, memang kan kita harus percaya gitu. Dalam artian percaya sama hal yang goib gitu kan. Karena kita diciptakan cuma manusia, ada malaikat, ada jin gitu. So kalau aku ditanya apakah aku percaya, ya of course aku percaya. Gitu. Cuma alhamdulillah aku nggak terlalu peka orangnya gitu. Jadi Iya. ngerasa iya, kalau ngelihat enggak. Kalau Mbak ada film favorit nggak? Barat. Apa mbak film? Apa? Jadi kayak Conjuring. Conjuring. Ya. Iya betul. Aku dulu ada di film Insidious. ada Dracula juga serem tuh. Dracula yang apa tuh? Ngebayangin Oh, Dracula yang gini. Nonton Dracula kebayang pas beneran itu digigit. ngeri banget yuk. Sama zaman dulu sensasi, dulu kita zaman bioskop yang katanya di bioskop kesurupan, Jalangkung. Oh, iya. Zaman dulu tuh iya. waktu pertama kali Rizal Mantovani Film Mas kalau salah Rizal. siapa ya? Oh, Mas Rizal. Bunting ya dulu ya di. Hah? Iya ada film-film Iya gitu. kan? Iya, Itu serem Jelangkung. juga. Iya. Lebih serem mana yuk? Film horor apa masa lalu lo yuk? Ya aduh.